Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Saat ini saya berada di stasiun Purwokerto dan saya akan bepergian menuju ke Jakarta dengan menggunakan KA Fajar Utama Yogyakarta yang akan diberangkatkan kira-kira pukul 9 lebih 15 menit. Bagaimana keseruan teman-teman? Mari ikuti perjalanan saya ya. Nah teman-teman, sekarang kita berada di stasiun Purwokerto, Jawa Tengah, pusat dari daerah operasi 5 Purwokerto. Kita berada di pintu masuk sisi timur. Nah teman-teman, kita bisa lihat mulai masuk pintu stasiun terdapat musola dan juga menara air stasiun Purwokerto. Sebagai informasi ya teman-teman, jadi sekarang pintu masuk stasiun Purwokerto sisi timur sudah pindah ke akses gedung yang baru, sedangkan pintu masuk yang lama sudah ditutup hanya untuk pintu keluar. Mari kita lihat ada apa saja di gedung stasiun yang baru ini. Di depan pintu masuk ada beberapa tenan makanan dan minuman. Bisa kita lihat ya teman-teman, seperti ini penampilannya. Sini lah tempat loket pembelian, pembatalan, dan customer service. Ini dia tempatnya ya teman-teman. Sini juga ada galeri ATM, ada Tomorrow Coffee, GoTo, dan gerai-gerai makanan ringan lainnya. Dan ini dia lorong menuju tempat boarding penumpang ya teman-teman, yang berbentuk seperti jembatan. Sinilah tempat mencetak tiket ya teman-teman. Hanya ada 2 mesin pencetak tiket. Dan di sisi kiri dan kanan lorong ini terdapat berbagai macam informasi seputar Purwokerto. Itu dia parkiran. Dan di sisi barat stasiun Purwokerto. Dan di akses masuk baru ini ada 2 mode boarding, yaitu manual dan face recognition. Kita masuk melalui mode face recognition. Oke, kita sudah masuk. Dan untuk menuju ruang tunggu maupun peron, kita bisa menggunakan lift yang ada di sisi kiri ini. Lalu kita juga bisa menggunakan eskalator di sisi kanan. Namun lift hanya untuk prioritas ya teman-teman, seperti lansia, ibu hamil, ibu membawa anak, dan disabilitas. Mari kita turun menuju ruang tunggu penumpang stasiun Purwokerto menggunakan eskalator.
Nah teman-teman, disinilah ruang tunggu penumpang sisi utara. Cukup luas ya teman-teman. Di sini juga ada toilet, musola dan area merokok. Ini dia. Kita besar lagi. Ini toiletnya. Pria, wanita, dan disabilitas. Ada juga musola dan area merokok. Mari kita berjalan menuju peron stasiun Purwokerto. Dan di sini juga ada ruang terbuka untuk bersantai beserta anak-anak ya teman-teman. Dan ada juga tempat bermain untuk anak-anak. Bagus sekali teman-teman konsepnya. Dan telah tersedia di jalur 2 KA Sawunggali relasi stasiun Purworejo menuju stasiun Jakarta Pasar Senen. KA ini membawa kelas eksekutif stainless steel dan ekonomi premium stainless steel yang akan diberangkatkan pada pukul 9:15. Sini juga ada tempat untuk mengisi baterai HP teman-teman atau charger HP. Dan di sini juga ada ruang tunggu luxury yang dinamakan dengan Serayu Lounge yang dikhususkan untuk penumpang kelas sleeper, luxury, priority, dan kompartemen suite. Penumpang biasa juga bisa menggunakan ruang tunggu luxury ini dengan membayar tarif sekitar Rp60.000. Sini juga ada tempat isi ulang air minum ya teman-teman, baik air biasa, air panas maupun air dingin. Sangat membantu sekali. Nah teman-teman, sekarang kita berada di ruang tunggu penumpang sisi selatan. Dahulu di sini merupakan pintu masuk utama sisi timur. Loket pembelian, pembatalan, serta customer service di stasiun Purwokerto. Dan interior dari ruang tunggu penumpang ini tidak berubah ya teman-teman. Sejak terakhir kali saya kesini tahun 2023 lalu. Dan di sini juga tersedia working space yang bisa digunakan untuk bekerja. Lalu bisa kita lihat ada display yang menampilkan jadwal keberangkatan dan kedatangan KA-KA di stasiun Purwokerto. Nah teman-teman, penumpang yang naik KA Fajar Utama Yogyakarta banyak sekali ya. Jadi alasan mengapa banyak penumpang yang naik KA Fajar Utama Yogyakarta di stasiun Purwokerto ini adalah harga yang paling murah dibanding KA lainnya di pagi hari ini, seperti KA Sawunggali, KA Bangunkarta, KA Mataram, dan KA Bogowonto.
Berikut tarif KA kelas ekonomi premium di pagi hari di stasiun Purwokerto. KA Fajar Utama Yogya harganya sekitar 190 sampai 155.000. KA Sawunggali 210 sampai 280.000. KA Bayangkarta 235 sampai 310.000. KA Mataram 205 sampai 270.000, dan KA Bogowonto 250 sampai 330.000. Jadi terlihat ya teman-teman, KA Fajar Utama Yogyakarta memiliki tarif yang paling murah untuk keberangkatan di pagi hari ini di stasiun Purwokerto. Nah teman-teman, kan tiba di jalur 2 stasiun Purwokerto, KA Fajar Utama Yogyakarta, relasi stasiun Yogyakarta Tugu menuju stasiun Jakarta Pasar Senen, dan diiringi dengan alunan lagu Di Tepian Sungai Serayu yang merupakan lagu wajib kedatangan KA di daerah operasi 5 Purwokerto. Bisa teman-teman, sana terlihat lokomotif dari KA Fajar Utama Yogyakarta akan kita naiki menuju stasiun akhir, stasiun Jakarta Pasar Senen. Nah teman-teman, ini dia KA Fajar Utama Yogyakarta. Di belakang lokomotif ada KA Priority, lalu eksekutif 1 dan 2, lalu kereta makan atau restorasi, lalu ekonomi premium 1 sampai 6, dan terakhir kereta pembangkit. Nah teman-teman, kita menuju ekonomi premium 6 seat 17A. Kita antre ya teman-teman untuk memasuki gerbongnya, karena masih menggunakan peron pendek, jadi agak lama untuk menaikinya, apalagi yang membawa barang-barang berat seperti koper, kardus dan lain-lain. Dan beginilah interior KA Fajar Utama Yogyakarta kelas ekonomi premium. Semoga kita dapat kursi maju ya teman-teman. Seat 17A, dan kita mendapat kursi maju ya teman-teman. Sangat beruntung sekali. Nah teman-teman, pukul 9:36 KA Fajar Utama Yogyakarta diberangkatkan dari stasiun Purwokerto, Jawa Tengah, menuju pemberhentian berikutnya, yaitu stasiun Bumi Ayu, Jawa Tengah. Di sebelah kiri kita bisa kita lihat ada beberapa gerbong KA yang idle, bisa dibilang merupakan gerbong cadangan ya teman-teman. Lalu ada gerbong barang
atau logistik. Dan di sebelah utaranya terdapat depo lokomotif dan kereta Purwokerto. Ada menara pengawas. Nah teman-teman, enaknya berada di gerbong belakang adalah kita bisa melihat saat KA berbelok meliuk-liuk seperti ular, namun ini adalah ular besi. Bagus sekali ya teman-teman, apalagi di petak Purwokerto ini yang memiliki banyak tikungan. Nah ini dia teman-teman, tiket KA Fajar Utama Yogyakarta yang saya beli di aplikasi KAI Akses. Ekonomi premium 6 seat 17A, berangkat pukul 9.36, tiba pukul 14.40. Nah teman-teman, mari kita review fasilitas KA Fajar Utama Yogyakarta kelas ekonomi premium. Ada kursi empuk, ada reclining, ada meja kecil, ada tempat charger hanya untuk handphone, laptop, dan tablet. Ada plastik kecil untuk sampah, ada bagasi kecil, ada tempat gantungan, lalu lampu mode malam yang menyala, ada jendela dan tirai juga. Jadi cukup menarik sedikit tirai untuk menaik dan menurunkan tirai. Lalu ada bagasi yang cukup besar. Ada juga TV untuk hiburan selama perjalanan. Nah teman-teman, ada pramugari yang lewat sambil menjajakan aneka makanan dan minuman khas KA. Kalian bisa juga datang langsung ke kereta restorasi atau bisa juga pesan lewat aplikasi KAI Akses dengan metode pembayaran menggunakan e-wallet. Nanti makanan dan minuman yang kalian pesan akan diantar oleh pramugara atau pramugari ke tempat duduk kalian masing-masing ya teman-teman. Nah teman-teman, ini adalah rute perjalanan KA Fajar Utama Yogyakarta dan Senja Utama Yogyakarta. Nah teman-teman, kita berpapasan dengan KA Argo Semeru, relasi stasiun Jakarta Gambir menuju stasiun Surabaya Gubeng lewat jalur selatan yang membawa kereta kompartemen suite. Kita review toilet pria teman-teman. Kita kunci dulu seperti ini. Ada toilet jongkok, ada flush yang berfungsi dengan baik, ada semprotan air, ada wastafel, ada sabun, ada cermin,
ada tisu, ada tempat pegangan, ada pengharum ruangan, ada tempat gantungan, dan jendela sebagai ventilasi. Nah teman-teman, sesaat lagi kita melintasi jembatan Sakalibel yang terkenal di Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Ini dia teman-teman, jembatan Sakalibel. Setelah kita melewati jembatan ini, kita akan tiba di stasiun Bumi Ayu, Brebes, Jawa Tengah. Dan di sisi kiri kita terdapat jembatan Sakalibel yang lama teman-teman, yang masih menggunakan satu jalur atau single track. Nah teman-teman, pukul 10:18 kita tiba di stasiun Bumi Ayu, Jawa Tengah. Di jalur 4 cukup banyak penumpang yang naik dari stasiun ini. Pemandangan bagus sekali teman-teman, karena berada di ketinggian yang cukup tinggi. Nah teman-teman, untuk toilet dari KAKS Ekonomi Premium itu terdapat di ujung kereta ya teman-teman. Di sisi kiri dan kanan. Di kiri ada toilet pria dan kanan ada toilet wanita. Di sini juga ada kotak P3K serta kursi khusus untuk penumpang yang sedang diobati. Nah teman-teman, pukul 10:20 kita diberangkatkan dari stasiun Bumi Ayu menuju pemberhentian berikutnya, yaitu stasiun Cirebon Kejaksan. Jadi KAK yang berhenti di stasiun Bumi Ayu adalah KAK kelas ekonomi dan ekonomi campuran, sedangkan KAK kelas Argo, eksekutif, dan bisnis tidak berhenti di stasiun Bumi Ayu.
Nah teman-teman, kita menikmati pemandangan dari stasiun Bumiayu sampai stasiun Cirebon Kejaksan. Bagus sekali teman-teman, berada di ketinggian, di kiri kanan terdapat sawah, jurang, dan gunung serta jalur yang berkelok-kelok. Inilah kekhasan dari jalur Purwokerto atau jalur tengah di Jawa Tengah. Nah teman-teman, pukul 10.56 kita tiba di stasiun Ketanggungan, Jawa Tengah. Di jalur 3 tidak banyak penumpang yang naik dari stasiun ini, hanya singgah sebentar saja. Nah teman-teman, pukul 11.33 kita tiba di stasiun Cirebon Kejaksan, Jawa Barat, di jalur 2. Cukup banyak penumpang yang naik maupun turun di stasiun ini, dan tersedia di jalur 4 KA Argo Cirebon, relasi stasiun Jakarta Gambir menuju stasiun Tegal. Jadi KA Argo Cirebon ini membawa kelas eksekutif dan ekonomi. Kereta eksekutif yang digunakan adalah jenis K1 New Image, sedangkan kereta ekonomi yang digunakan adalah jenis K3 New Image. Nah teman-teman, mari kita review KA restorasi kereta api Fajar Utama Yogyakarta ini ya. Ada musola, ada ruang makan penumpang. Mode ruang makan ini ada 2 ya teman-teman, ada kursi untuk 2 orang dan ada kursi untuk 1 orang. Oke, makasih. Nah teman-teman, mari kita review musola KA Fajar Utama Yogyakarta ini. Cukup untuk 2 orang, ada tempat gantungan, ada lemari yang isinya alat-alat sholat seperti sajadah, sarung, dan mukena. Nah teman-teman, untuk lintas Cirebon sampai Jatinegara, batas kecepatan KA Fajar Utama Yogyakarta ini adalah 100 km per jam. Tidak lebih ya teman-teman. Karena itulah menurut sesuai jadwal 2023. Dan untuk kekedapan suara dan guncangan di KA Fajar Utama Yogyakarta kelas ekonomi premium ini cukup bagus ya teman-teman, jauh lebih baik daripada kereta eksekutif New Image.
yang bila dipacu ke kecepatan tinggi akan gemblodak parah atau berisik. Nah teman-teman, pukul 13:28 kita akan melintas stasiun Cikampek, Jawa Barat. Jadi di stasiun Cikampek ini ada percabangan, ada arah Cirebon dan arah Purwakarta, Bandung. Jadi di stasiun ini ada lokomotif pembantu yang standby atau berjaga-jaga jika ada keadaan darurat ataupun gangguan. Di sini juga terdapat turntable lokomotif ya teman-teman, atau tempat perputaran lokomotif yang dahulu pernah dipakai namun saat ini sudah tidak digunakan lagi, yang berada di sisi selatan stasiun Cikampek. Nah teman-teman, pukul 14:15 kita tiba di stasiun Bekasi, Jawa Barat. Cukup banyak penumpang yang turun di stasiun ini ya teman-teman. Ini dia stasiun Bekasi. Nah teman-teman, sekarang kita melewati depo lokomotif dan depo kereta Cipinang yang merupakan depo KA terbesar saat ini ya teman-teman. Di sini juga ada area untuk para masinis dan asisten masinis untuk beristirahat. Jadi depo Cipinang ini berfungsi menggantikan depo Jatinegara yang sudah dinonaktifkan. Entah apa yang dipikirkan para petinggi KAI dengan menonaktifkan depo lokomotif Jatinegara. Padahal nilai historis dari depo Jatinegara itu sangat berharga sekali ya teman-teman. Nah teman-teman, pukul 14:30 KA Fajar Utama Yogyakarta tiba di stasiun Jatinegara, DKI Jakarta di jalur 7. Inilah stasiun tujuan kita ya teman-teman. Banyak sekali penumpang yang turun di sini karena hampir semua KA dari arah timur berhenti di stasiun Jatinegara. Pada GPK atau jadwal 2023 hanya KA Argo Bromanggrek, Argo Dwi Pangga, Argo Lau, dan beberapa KA Argo Parahyangan yang tidak berhenti di stasiun Jatinegara. Jika kalian ingin melanjutkan perjalanan dengan KRL, kalian bisa keluar lewat pintu keluar KAJJ terlebih dahulu, baru kalian masuk lagi lewat pintu masuk KRL. Jika kalian belum memiliki kartu KRL, bisa membeli di loket jika masih. Nah teman-teman, sekian dulu perjalanan kita kali ini. Alhamdulillah tidak ada hambatan yang berarti. Terima kasih yang sudah menonton. Silahkan like, komen, dan subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.